Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Rohadi, mahasiswa PPG dalam jabatan Universitas Negeri Gorontalo, Angkatan 4 tahun 2021, dengan nomor induk mahasiswa 12012211593. Nomor peserta PPG 20150227869. Hari ini saya siap mengikuti ujian kinerja Senin 6 Desember 2021. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian hari ini, anak-anak? Baik. Alhamdulillah, karena kita telah diberi kesehatan sehingga kita bisa berkumpul dan menghadiri pembelajaran pada hari ini. Sebelum kita memulai pelajaran, ketua kelasnya dipimpin dulu untuk berdoa. Untuk memulai pelajaran hari ini, berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sekarang Bapak absen dulu ya. Siapa yang tidak masuk hari ini? Fahri. Kenapa Fahri kok tidak masuk? Sakit. Ada yang tahu sakit apa? Demam. Wah, kita doakan semoga Fahri cepat sembuh ya. Dan kalian yang masih sehat harus selalu jaga kesehatan. Jangan lupa sarapan pagi, dan sekarang ini masih masa pandemi. Jadi kalau keluar harus tetap jaga protokol kesehatan, pakai masker dan hindari kerumunan ya. Kita doakan Fahri cepat sembuh dan bisa bergabung dalam pembelajaran berikutnya. Selanjutnya kita menyanyikan lagu wajib nasional dulu ya. Sebentar. Kita nyanyi yang semangat. Menjadi
Sebentar ya. Sudah? Kalian masih ingat pembelajaran minggu yang lalu? Ada apa? Peduli terhadap makhluk hidup. Pak Rohadi ingat-ingat lagi biar lebih ingat ya. Peduli terhadap makhluk hidup minggu yang lalu itu kita semua intinya tidak boleh pilih-pilih. Misalnya ada semut, kita tidak boleh tiba-tiba dimatikan ya. Terus apa lagi? Karena ada ayam terus disepak, tidak boleh menyakiti. Meskipun itu hewan tidak boleh menyakiti tanpa alasan ya. Kalau disembelih untuk dimakan boleh. Sudah ingat ya? Jadi misalnya rumput tiba-tiba dicabut karena tidak ada alasan untuk membersihkan atau karena untuk makanan ternak juga tidak boleh. Jadi meskipun itu rumput, hewan, kita harus tetap peduli kita sebagai manusia, apalagi terhadap sesama manusia. Itu pembelajaran minggu lalu. Kalau minggu sekarang kita belajar tentang berbagai jenis pekerjaan ya, tema 4 ya. Fatah ini kayaknya sudah belajar kemarin ya, karena bisa. Sebelumnya diharapkan nanti sudah kelihatan ya, tema 4 berbagai pekerjaan. Diharapkan nanti kalian ketika setelah menyelesaikan pembelajaran ini, kalian akan mampu menjelaskan pentingnya menjaga keseimbangan alam dan kelestarian sumber daya alam. Kemudian diharapkan juga mampu mengidentifikasi kegiatan yang dapat menjaga keseimbangan dan kelestarian sumber daya alam. Berikutnya, kalian juga mampu mendemonstrasikan kegiatan yang dapat menjaga keseimbangan dan kelestarian sumber daya alam. Kemudian, kalian mampu menjelaskan karakter tokoh yang ada dalam cerita. Berikutnya, ada 9 ya. Berikutnya yang nomor 5, kalian mampu menganalisis karakter tokoh. Yang nomor 6, mampu membuat deskripsi tokoh yang terdapat dalam cerita. Yang nomor 7, mampu menentukan jenis-jenis pekerjaan sesuai tempat tinggal penduduk. Yang nomor 8, membandingkan jenis-jenis pekerjaan antara di dataran tinggi, dataran rendah, dan pantai. Ya, kemudian yang terakhir, kalian mampu membuat laporan tentang jenis-jenis pekerjaan dalam bentuk tulisan dengan benar. Itu tujuan kita hari ini. Itu harapannya Pak Rohadi. Saya tanya ke kalian, tentu kalian punya cita-cita. Nggak mungkin nggak punya cita-cita ya. Sejak dari kecil dulu pasti punya cita-cita. Sekarang Pak Rohadi penasaran ini, mau tanya satu-satu. Coba Haikal, cita-citanya apa? Jadi pembalap. Pintar sekali ya. Masih belum banyak ya yang jadi pembalap internasional dari Indonesia, belum banyak. Jadi saya doakan cita-citanya Haikal tercapai. Coba Fatah, cita-citanya Guru, Pak. jadi guru. Bagus sekali ya, bisa menggantikan Pak Rohadi nanti. Setelah Pak Rohadi di sini nanti tua, nanti kan nggak mungkin Pak Rohadi di sini terus ya selamanya. Nanti Fatah bisa jadi guru di sekolahnya sendiri. Ayo coba, Rifa, apa cita-citanya? Jadi guru juga, pintar, banyak yang jadi guru ya. Tepuk tangan dulu. Sekarang Nazil, coba Nazil.
Pemain sepak bola. Bagus ya. Jangan diremehkan ya cita-cita pemain sepak bola, gajinya tinggi. Ayo berikutnya, Sita. Jadi dokter lah, ini Sita ini ada yang mau jadi dokter. Kalau kalian sakit nanti bisa menghubungi dokter Sita ya, yang punya rumah sakit. Selanjutnya apa cita-citanya? Perawat Silvi, jadi perawat, jadi nanti bisa bekerja di dokter Sinta ya, karena sekelas ternyata bisa jam kerja satu tempat. Bagus sekali ya, banyak cita-citanya. Sekarang coba Pak Nuarti mau tanya satu kali lagi, cita-citanya apa? Arsitek ya. Ternyata Ikhwan habis dokter ada yang jadi arsitek. Kalau mau bangun rumah kalian bisa menghubungi Ikhwan ya. Nanti kalian bisa dibuatkan kepingin model rumah yang seperti apa ya. Karena teman sendiri nanti biasanya harganya beda ya. Itu cita-cita. Sekarang coba Pak Rohadi tanya yang selanjutnya tentang pekerjaan orang tua kalian. Ya, coba Rio, pekerjaan orang tua kalian apa? Petani. Halo Risma, petani juga ya, rata-rata petani di sini ya. Halo Tia, tukang bangunan. Bagus, ada yang petani, ada yang tukang bangunan, macam-macam ya ternyata. Nazil, pekerjaan orang tuanya tukang bangunan juga. Terus kemudian ini Rifa apa? Petani, ya banyak yang petani ya. Berikutnya coba Ikhwan, pekerjaan orang tuanya petani. Kemudian apa? Pedagang, ada yang pedagang, ada yang tukang bangunan, ada yang petani ya. Tapi kebanyakan petani di sini ya, karena tempat tinggal kita, sekolah kita ini memang dekat pegunungan ya. Jadi rata-rata memang pekerjaannya petani. Kalian tahu apa ini? Daun teh ya. Tadi Pak Rohadi pas berangkat sekolah mampir ke kebun teh milik Pak Joko yang di seberang sana itu ya. Jadi Pak Rohadi tadi minta sama Pak Joko, saya minta pucuk daun tehnya ya buat pembelajaran anak-anak, buat bahan pembelajaran anak-anak biar mengerti bahan pembelajaran yang nyata ya. Jadi ini daun teh, diambil pucuk-pucuknya saja ya. Lah daun teh ini untuk diolah menjadi apa ini? Teh botol, teh pucuk, teh botol ya. Untuk menjadi seperti ini dari daun teh segar ini prosesnya sangat panjang ya. Prosesnya sangat panjang dan membutuhkan banyak pekerjaan ya. Banyak yang pekerjaan yang terlibat untuk memproses mulai dari daun teh hijau segar ini menjadi teh yang siap minum. Ini tadi Pak Rohadi minum apa? Ngambil di kantin ya. Bayar beli di kantin, wah ini cocok untuk contoh ya. Jadi minuman teh dingin ini yang biasanya kalian minum pas istirahat itu ternyata prosesnya sangat panjang sekali ya. Jadi mulai daun teh ini dari pengolahan tanahnya oleh petani, kemudian ditanami. Setelah ditanami pohon teh, kemudian diambil pucuknya saja. Setelah pucuknya terkumpul, baru dikeringkan ya, Ikhwan ya. Habis dikeringkan, disetor ke kemana? Pak, pabrik ya. Setelah disetor ke pabrik, kemudian di sana ada banyak sekali pekerja pabrik, mulai memilah, ya, mengolah, membuat
membutuhkan ratusan pekerja pabrik. Setelah itu jadi foto minum. Untuk menjadi sebuah kebun teh yang hijau subur dan siap panen, seperti di video, pekerjaan apa saja yang terlibat? Nah, setelah kalian menyaksikan video tadi ya, yang kalian lihat tadi ada ibu-ibu pekerja pemetik daun teh ya. Kemudian daun tehnya dibawa ke pabrik, dipilah oleh pekerja pabrik. Kemudian didiskusikan ke toko-toko. Setelah di toko-toko dibeli sama bukan tim kita ya, sampailah di kantin kita. Di kantin dibeli oleh kalian. Banyak sekali pekerjaan yang terlibat di dalamnya ya. Ternyata hanya dari daun teh ini ternyata melibatkan banyak sekali pekerjaan untuk manusia ya. Itu tadi adalah contoh pekerjaan di dataran tinggi ya. Nanti ada contoh-contoh lain lagi, yaitu pekerjaan di dataran rendah dan pekerjaan di pantai. Selanjutnya saya minta perwakilan kelompok untuk mengambil LKPD ya, kelompok 1 2 3 4. Dan selanjutnya kelompok 2 1 2 3 4 3 ya. Dan berikutnya kelompok 3 dibagi ya. Sudah dibagi dan coba diatur tempat duduknya biar enak untuk berdiskusi ya. Bersama. Perhatikan petunjuknya. Perhatikan petunjuknya dan diingat-ingat video yang sudah Bapak tampilkan tadi. Mudah ya. Di situ cuma ada 6 bagian. Diperhatikan tulisan yang di tengah itu pertanyaannya ya. Itu nanti diperhatikan ya. Ini diisi yang kosong-kosong. Diisi sesuai dengan pengamatan kalian di video dan penjelasan Kak Rohadi tadi. Sudah? Kelompok 3 sudah? Ya, bagus. Mudah karena mudah ya. Kelompok 2 belum, dengan turun sedikit ya.
1 sudah, tinggal kelompok 2, kelompok 3 juga sudah. Sudah kelompok 2? Ya, sudah semuanya ya. Ayo perhatikan sambil diperhatikan Pak Rohadi ya. Itu tadi tentang jenis-jenis pekerjaan di dataran tinggi, di dataran rendah, dan pantai. Pekerjaan-pekerjaan tadi yang banyak sekali itu jenisnya ya, itu bisa terganggu kalau kita tidak ikut membantu menjaga lingkungan di sekitar kita ya. Jadi pekerjaan-pekerjaan tadi bisa terganggu bahkan hilang. Contohnya ya, misalnya pekerjaan di dataran tinggi, petani sayur ya, seperti yang kemarin kejadian di daerah atas kita Batu ya, itu kena longsor ya, kena longsor dan banjir bandang, akhirnya sawahnya hanyut semua. Akibatnya apa? Petaninya rugi, tidak bisa bekerja, tidak bisa menanam. Itu salah satu contoh akibat dari tidak menjaga lingkungan, akhirnya terdampak pada pekerjaan ya, pekerjaan kita terganggu. Misalnya di dataran rendah tadi Ikhwan bilang salah satu pekerjaannya adalah pekerja pabrik dan kantor ya. Jadi kalau di dataran rendah terjadi banjir karena kita membuang sampah sembarangan, akhirnya pekerja kantor dan pekerja pabrik tadi tidak bisa bekerja ya, akhirnya libur soalnya rumahnya terendam banjir ya, terendam air. Itu beberapa bukti yang menandakan kalau kita tidak menjaga lingkungan ya, pekerjaan kita akan terganggu. Demikian juga di daerah pantai terkena abrasi ya, gelombang tinggi, akhirnya nelayannya tidak bisa mencari ikan, kemudian rumah-rumah nelayannya kena abrasi, akhirnya ikut hanyut ya. Nah, cara-cara menjaga lingkungan, bagaimana cara-cara menjaga lingkungan? Ada yang tahu? Kelompok 1 coba ke depan, perwakilan nomor 1 untuk menjawab satu saja jawabannya. Itu kan ada 6, satu saja cara untuk menjaga lingkungan. Menanam pohon sebanyak-banyaknya. Ya, 2 juga boleh. Tidak membuang sampah sembarangan. Menanam pohon sebanyak-banyaknya dan Tidak tidak membuang sampah sembarangan. Terima kasih kelompok 1. Kelompok 3 dulu. Yang tadi sudah selesai. Siapa yang mau mewakili kelompok 3? Cara untuk menjaga lingkungan. Tidak memakai bom ikan untuk menangkap ikan. Tidak memakai bom ikan untuk menangkap ikan. Benar sekali ya, itu untuk daerah pantai. Mengurangi penggunaan plastik. Mengurangi penggunaan plastik. Benar sekali, bagus ya. Jadi bagaimana cara mengurangi penggunaan plastik? Kita bisa memakai tas, membawa tas sendiri ketika belanja ke pasar. Nanti kalau dibeli plastik sama penjualnya, saya sudah bawa tempat ya. Jadi itu salah satu cara mengurangi plastik. Berikutnya kelompok 2, silakan yang mewakili. Tidak memakai pestisida berlebihan di sawah. Tidak memakai pestisida berlebihan di sawah. Selanjutnya, Tidak membuang sampah sembarangan. tidak membuang sampah sembarangan ya, bagus. Ya. Selain tidak membuang sampah sembarangan, juga tidak memakai pestisida. Jadi, ketika jadi kalau bisa orang tua kalian
kami tidak terlalu menggunakan pestisida untuk mematikan hama. Dan pakai apa Pak? Menguranginya bisa pakai apa? Musuh alami hama ya, misalnya tikus, musuh alaminya burung elang atau burung hantu. Ya, jadi jangan ditembaki burung elang atau burung hantunya, biar memakan tikus. Itu mengurangi petani untuk membeli racun tikus. Ya, seperti itu contoh mengurangi pestisida. Bagus sekali, tepuk tangan. Sudah. Berikutnya Pak Rohadi. Oke, karena kalian telah menyelesaikan LKPD 1 dengan baik dan telah mempresentasikan hasilnya, sekarang Pak Rohadi mau kasih hiburan dulu biar otaknya nggak panas ya. Pak Rohadi punya tebak-tebakan. Ayo perhatikan di depan. Ini ada gambar hewan ya. Kalian tebak hewan apa ya? Hewan apa ini? Ayam. Ayam. Gajah. Jawabannya ya. Ternyata yang berikutnya ini. Kucing. Dijawab. Iya, benar ya. Ayo yang lainnya coba coba ini. Ayo apa? Ayo berikutnya ini. Gambar apa ini? Kucing ya. Ayo berikutnya. Apa? Mana? Kucing lagi. Ya. Sudah? Pembelajaran pada hari ini kita sudah belajar apa saja tadi? Yang pertama, berbagai pekerjaan di dataran tinggi maupun di dataran rendah. Kemudian apa lagi? Kelestarian lingkungan sama ciri-ciri profesi suatu profesi ya. Sekarang Pak Rohadi buka pertanyaan. Ya, ada yang mau ditanyakan setelah dari awal sampai akhir tadi? Saya Pak. Ya. Apakah jadi YouTuber itu pekerjaan? Apakah jadi YouTuber itu sebuah pekerjaan? Bagus sekali ya pertanyaan dari Fatah. Tepuk tangan. Perhatikannya ya. Ya, apakah jadi YouTuber itu sebuah pekerjaan? Itu pertanyaan dari Fatah. Saya jelaskan. Ya, itu salah satu pekerjaan abad ini ya, abad 21. Jadi pekerjaannya tidak hanya fisik ya. Sekarang kalian merekam sayuran punya orang tua kalian, ayo dengarkan, terus dijadikan konten di YouTube, cara mengupas mangga atau cara apa membersihkan wortel, itu bisa dijadikan konten YouTube. Nanti kalian bisa dapat uang jika viewernya banyak ya. Jadi seperti itu ya. Jadi YouTuber itu seperti Atta itu, Atta Halilintar itu bisa jadi pekerjaan sekarang. Atau ada yang lainnya lagi seperti ini, misalnya jadi Gojek, GoFood atau toko online.
Jadi zaman kalian nanti semakin lama beda dengan zamannya Pak Rohadi ya. Kalau zamannya Pak Rohadi jualan dulu harus pakai toko. Kalau sekarang nggak harus punya toko. Itu salah satu keunggulan dari pekerjaan online zaman sekarang ya. Bagus sekali, tepuk tangan sekali lagi. Berikutnya ada pertanyaan lain. Pak, apakah menanam pohon itu harus di hutan? Ini bagus pertanyaannya ya. Apakah menanam pohon itu harus di hutan? Tidak harus di hutan ya. Menanam pohon bisa dimanapun. Pokoknya di tanah, di pot juga bisa ya. Di kebun, di dekat depan sekolahan ini bisa ya. Di pinggir rumah kalian, di depan rumah itu bisa ditanami. Tanami pohon sebanyak-banyaknya biar udaranya segar. Selain itu bisa mencegah erosi dan banjir bandang ya. Di situ banyak manfaat dari menanam pohon. Nanti sepulang sekolah kalian bisa menanam pohon ya. Seperti itu, bagus sekali. Sekarang Pak Rohadi mau tanya dari awal sampai akhir gantian ya. Setelah kalian tanya, Pak Rohadi sekarang yang mau tanya mulai awal sampai akhir. Mana pelajaran yang kalian mulai? Ya, yang kalian sukai apa? Tebak-tebakan hewan. Ya, selain tebak-tebakan hewan apa? Jenis berbagai pekerjaan. Jenis berbagai pekerjaan, bagus. Terus apa lagi? Ada yang tahu? Hah? Sudah. Ya, bagus sekali. Ya, sudah. Sekarang perhatikan di depan. Ya, itu ada evaluasi. Ayo perhatikan, dikeluarkan bukunya. Dicatat itu ada 3 soal. Mudah-mudah ya. Yang pertama 3 contoh kegiatan pelestarian alam. Yang kedua 3 manfaat hutan bakau. Dan yang ketiga 3 pekerjaan yang menghasilkan barang. Silakan kalian catat dulu. Nanti dikumpulkan setelah pembelajaran selesai ya. Saya tunggu di kantor 15 menit setelah pembelajaran selesai, nanti dikumpulkan di kantor ya. Jangan lupa dikasih nama. Ayo dicatat dulu soalnya. Ya. Berikutnya pertemuan selanjutnya Pak Rohadi akan membahas tentang pekerjaan di sekitar kalian ya. Kalau hari ini berbagai macam pekerjaan sesuai tempat tinggal penduduk, di dataran tinggi, di dataran rendah, pekerjaan di pantai. Minggu depan kalian akan mempelajari pekerjaan di sekitar sekolah atau bisa pekerjaan di sekitar rumah kalian ya. Dibaca-baca bukunya dulu di rumah biar pada waktu pembelajaran ini kalian sudah paham ya. Jadi jangan lupa dibaca bukunya tentang pekerjaan di sekitar kalian untuk pembelajaran minggu depan. Ya. Saya akhiri pembelajaran pada hari ini, dipimpin untuk berdoa terlebih dahulu. Untuk mengakhiri pelajaran ini, berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka
harapkan hari ini bermanfaat. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.